Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah, dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Sholawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ibadah tentu saja diharapkan bukan hanya dilaksanakan dengan benar, namun juga bagaimana supaya ibadah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nabi lah yang telah memberikan contoh ibadah yang benar dan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita. Sebagaimana biasa, mengawali kajian saya sampaikan pengantar singkat sebelum kita lanjutkan kepada dialog atau diskusi tentang berbagai masalah agama. Sebagai pengantar kajian kita subuh ini, yaitu mengenai 3 amalan yang disunnahkan setelah selesai melaksanakan sholat wajib. Jadi amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah-ibadah nafilah, fungsinya diantaranya adalah agar kita ini sebagai hambanya Allah bisa meraih mahabbah, bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar melaksanakan ibadah-ibadah wajib, maka kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib. Namun jika ingin mendapatkan cintanya Allah, maka caranya adalah dengan melaksanakan ibadah nafilah atau ibadah sunnah. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi. Jadi ada sebuah hadis qudsi
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliya faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka saya mengumumkan perang terhadapnya. Jadi, kalau ada yang memusuhi walinya Allah, Allah sendiri yang mengumumkan peperangan. Wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya mimma iftaratuhu. Dan tiadalah hambaku mendekatkan diri kepada saya dengan cara yang lebih saya cintai dibandingkan melalui ibadah yang saya wajibkan. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan ibadah yang diwajibkan. Lalu Allah lanjutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepada saya sampai kemudian saya mencintainya. Jadi kalau sekadar mendekat cukup dengan ibadah wajib. Namun jika kita ingin mendekat dan meraih cintanya Allah melalui ibadah sunnah, fa idza ahbabtuhu, Allah lanjutkan, maka jika saya sudah mencintai hambaku itu, kuntu sam'ahu alladzi yabsiru bihi, saya akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladzi yabsiru bihi, dan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, wa yadahu alladzi yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu alladzi yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Nah, maknanya apa? Pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh, bahkan pikiran dan hati kita akan menjadi terjaga dan terpelihara melalui ibadah-ibadah sunnah. Itu sebagai pengantar. Nah, apa saja di antaranya yang disunnahkan ketika seorang muslim sudah selesai melaksanakan salat wajib? Yang pertama yaitu berzikir. Yang kedua berdoa. Kemudian yang ketiga melaksanakan salat sunnah ba'diyah pada beberapa salat. Saya uraikan satu-satu. Yang pertama yaitu berzikir. Jadi berzikir setelah selesai sholat tidak hanya sekedar dituntunkan oleh Nabi melalui lisannya, tapi juga dicontohkan oleh beliau dalam perbuatannya. Ada beberapa zikir yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai sholat. Karena zikir itu minimal maknanya ada dua. Yang pertama zikir dalam arti mengingat, maka alatnya hati. Dan yang kedua zikir dalam arti menyebut kalimat-kalimat thayyibah, maka tentu alatnya adalah lidah kita. Nah, beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi setelah selesai salat wajib. Satu, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi apabila selesai sholat, beliau tidak berpaling, tidak meninggalkan tempat salatnya itu sampai beliau beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi minimal ini yang dibaca kalau selesai sholat, istighfar 3 kali. Seorang
rawi hadis tadi ditanya, wa kaifa istaghfara Rasulullah, bagaimana redaksi istighfarnya Nabi? Maka dijawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi minimal dengan istighfar yang pendek itu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, pemberi keselamatan, wa minkas salam, darimulah keselamatan itu berasal. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, sungguh mulia Engkau ya Allah yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Beberapa ulama kita melanjutkan dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, darimu keselamatan itu berasal, kepadamu lah keselamatan itu kembali. Maka hidupkanlah kami di dunia ini dengan penuh keselamatan, dan masukkanlah kami kelak ke dalam surgamu, tempat yang penuh dengan keselamatan itu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya disunahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, dia yang memiliki kekuasaan dan dia yang memiliki pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau selesai salat maghrib dan selesai salat subuh, biasanya Rasulullah SAW menambahkan yuhyi wa yumiit biyadihil khair. Selesai salat subuh dan selesai salat maghrib, yuhyi wa yumiit, dia yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Biyadihil khair, di tangannya lah semua kebaikan. Yang berikutnya, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi, Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin la yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya Pak, dia belum masuk surga itu karena masih hidup saja di dunia. Kalau kita rajin membaca ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW juga biasanya membaca al-mu'awwizat, surah-surah perlindungan, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu yang berikutnya, beliau juga memerintahkan dan mencontohkan untuk membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan jumlah yang bervariasi. Minimal di dalam hadis riwayat Muslim, tasbih, tahmid, dan takbir asran dibaca 10. Subhanallahnya 10 kali, alhamdulillahnya 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi bersabda, khaslatani
man hafaza alaihima adkhalatahu al-jannah. Ada dua amalan. Siapa yang menjaga kedua amalan itu, maka itu akan memasukkannya ke surga. Yang mana itu? Satu, kata Nabi, setiap selesai sholat wajib baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian juga ada riwayat yang menyebut 11 bisa juga. Ada juga riwayat yang menyebutkan 25 kali subhanallah, 25 kali alhamdulillah, 25 kali Allahu Akbar. Ada juga riwayat yang menyebut 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ada juga riwayat yang menyebut subhanallah tetap 33, alhamdulillah tetap 33, tapi Allahu Akbarnya 34. Sehingga jumlahnya secara keseluruhan 100. Kemudian Rasulullah SAW biasa menghitung dengan menggunakan ruas jari tangan sebelah kanan. Biasanya Nabi menghitung begitu. Jadi misalnya kalau subhanallah, jadi satu jari ini kan ada beberapa ruas, ada ruas. Kalau dihitung pakai ruas jari, subhanallah, 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 subhanallah 7. Begitu juga ini 7, 14, 7, 21, 7, 28. Nah ini 5. Subhanallah, 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 subhanallah 33. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Itu pakai ruas jari tangan sebelah kanan. Namun dibolehkan Pak menggunakan alat bantu untuk menghitung. Ada istrinya Nabi kalau berzikir dia menghitung tasbihnya itu pakai biji kurma. Subhanallah, subhanallah. Itu biji kurma. Diriwayatkan juga bahwa Abu Hurairah dia menghitungnya pakai tasbih, semacam tasbih yang kita gunakan. Jadi boleh kita menghitung itu pakai alat bantu. Dan itu bukan bid'ah yang sesat, boleh. Nah, sekarang ada juga yang dipencet-pencet itu Pak. Karena itu untuk memudahkan kita dalam mengetahui berapa bilangannya bisa. Nah ini amalan pertama setelah salat zikir. Kemudian yang kedua, setelah selesai salat disunnahkan untuk berdoa selesai salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayyud du'ai asma, ayyud du'ai asma, doa yang seperti apa yang paling didengar oleh Allah, maksudnya yang mudah diijabah oleh Allah. Maka Nabi menjawab, doa yang paling didengar oleh Allah itu fi jawfil lail, fi jawfil lail, berdoa di perutnya malam. Maksudnya di perutnya malam, di tengah malam. Wa duburas salawatil maktubah, dan berdoa setelah selesai salat wajib. Jadi berdoa pada waktu-waktu seperti itu sangat mudah diijabah oleh Allah. Nah, salah satu dari dua yang disebut di hadis tadi Pak, berdoa setelah selesai salat wajib. Ada yang biasa bertanya, kenapa kita berdoa lagi selesai sholat? Bukankah di dalam salat kita sudah berdoa? Satu, kan doanya berbeda Pak. Misalnya selesai salat, salah satu yang kita minta kepada Allah, terima salat yang sudah saya kerjakan tadi. Kalau ada kekurangannya, sempurnakan ya Allah. Ada memang Pak, dianjurkan itu setiap selesai melakukan satu ibadah, satu kebaikan apapun itu, minta kepada Allah
supaya kebaikan itu diterima oleh Allah. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah beliau meninggikan fondasinya Ka'bah, maka beliau kemudian membaca doa, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha tahu. Jadi kalau selesai sholat Pak, sudah zikir, berdoa. Di antaranya minimal itu tadi yang diminta supaya sholat itu diterima. Yang kedua, kalau ada kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, semoga disempurnakan oleh Allah. Dalam redaksi Arabnya ya, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terima dari kami salat kami, puasa kami, berdiri kami, ruku kami, sujud kami, duduk kami, kemudian kehusyuan kami, kerendahan diri kami, ibadah kami, lalu dan sempurnakan kekurangan ibadah kami ya Allah. Nah itu diantaranya yang kita minta kepada Allah SWT. Dan Nabi contohkan beberapa doa selesai sholat. Misalnya kalau selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh, itu Nabi sering membaca Allahumma ajirni minan nar. Ini doa apa itu? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, pelihara saya dari api neraka. Itu dicontohkan oleh Nabi itu. Allahumma ajirni minan nar. Ada juga riwayat yang menyebut salah satu doanya Nabi selesai sholat, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku yang menjadi jaminan urusanku. Perbaiki duniaku ya Allah, tempatku mencari penghidupan yang layak. Perbaiki akhiratku ya Allah, tempatku nanti kembali. Jadikan hidupku di dunia sebagai sarana untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai akhir dari keburukan yang saya lakukan. Itu diantara doanya Nabi selesai sholat. Biasa juga Nabi Pak kalau selesai sholat subuh, selesai sholat subuh ini seperti sekarang, itu Nabi baca doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, dan amal yang diterima, dan beberapa doa yang lain. Kemudian sebelum masuk ke amal yang ketiga, zikir dan doa ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, boleh sendiri-sendiri. Tapi juga bisa dilakukan dengan dipimpin oleh imam yang mengimami kita dalam salat jamaah. Setelah selesai salat, dia berzikir dengan dijaharkan, sekaligus fungsinya sebagai taklim, pengajaran kepada makmum. Kan kita ini jamaah beda-beda Pak keadaannya. Ada mungkin yang sudah tahu zikir-zikir tadi dan sudah hafal, mungkin juga ada yang belum tahu dan belum hafal. Sehingga ketika dia dengar suara imam, dia bisa ikuti itu zikir-zikirnya. Bahkan dia bisa hafal, mungkin tanpa disengaja. Saya ingat imam saya dulu di kampung Pak, saya dari kampung itu, di salah satu dusun di Polewali Mas, sekarang Polewali Bunda. Tiap selesai salat, zikirnya itu keras, zikirnya keras. Jadi sejak kanak-kanak kita selalu dengar itu zikir dan terhafal secara tidak sengaja. Begini yang dibaca selesai salat. Dan Imam Syafi'i pun juga berpandangan seperti itu. Imam
menjaharkan zikirnya jika maksudnya adalah taklim, memberikan pengajaran kepada makmum, kepada jamaah yang hadir. Begitu juga imam silakan dia berdoa dengan suara yang dijaharkan, didengar oleh makmum, lalu makmum itu mengaminkan doa itu. Karena di dalam hadis Nabi menjelaskan, tiadalah berkumpul sekelompok orang di satu majelis lalu sebagian atau ada yang berdoa fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum, ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, illa istajaballahu du'aahu, melainkan Allah akan mengabulkan doa mereka. Jadi semakin banyak yang mengaminkan doa itu, semakin besar peluangnya doa itu diterima oleh Allah SWT. Dan itu dicontohkan sejak masanya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Harun yang mengaminkan doa tersebut. Maka ta'minul doa itu juga menjadi sunnah di dalam agama kita. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Yang ketiga, amalan yang disunnahkan selesai salat wajib, yaitu melaksanakan salat sunnah ba'diyah sebagai bagian dari salat sunnah rawatib. Tapi tidak pada semua salat, hanya pada 3 salat wajib saja, yaitu pada salat zuhur, kemudian pada salat maghrib, dan pada salat isya. Kalau selesai salat subuh seperti sekarang dan selesai salat asar, tidak ada salat sunnah ba'diyahnya. Hikmahnya menurut Imam Abu Hanifah, karena diberi kesempatan yang luas pada kedua waktu itu memperbanyak zikir. Selesai salat subuh, selesai salat asar, perbanyak zikir, perbanyak zikir. Zikir itu luas cakupannya, bisa baca kalimat thayyibah seperti beberapa yang saya sampaikan tadi, bisa zikir baca Quran, baca Quran, dan juga termasuk mengikuti pengajian seperti ini. Ini juga bagian dari zikir ini, karena zikir itu semua yang bisa membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi pengajian yang tentu membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari zikir. Karena itu selesai salat subuh seperti ini berjamaah, kemudian zikir sampai masuk waktu terbitnya matahari, lalu salat isyraq, itu dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Jadi pada 3 salat wajib yang saya sebutkan tadi, zuhur, maghrib, isya, itu ada salat sunnah ba'diyahnya. Kalau untuk salat zuhur, ba'diyahnya minimal 2 rakaat, bisa sampai 4 rakaat. Nabi bersabda, "Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, dia salat lagi 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Itu 4 sesudah zuhur. Kemudian sesudah maghrib minimal 2. Sesudah maghrib minimal 2. Bisa sampai 6 rakaat. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mughaffal. Beliau cerita, "Ra'aitu Habibi sallallahu alaihi wasallam yusalli 6 rakaatin ba'dal maghrib." Saya melihat kekasihku Rasulullah melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu Nabi bersabda, "Man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib," barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, ghufirat khatayahu, diampuni dosa-dosanya, walau kana mithla subadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Lalu setelah salat isya minimal 2, bisa juga sampai 6. Aisyah yang cerita, kata Aisyah, Nabi itu kalau sudah selesai salat isya di masjid, pulang ke rumah, tidak langsung masuk ke kamarnya Aisyah. Sebelum beliau salat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat. Jadi kesimpulannya adalah 3 amalan yang disunahkan selesai salat wajib: berzikir, berdoa, ya, boleh sendiri, boleh berjamaah, kemudian salat sunnah rawatib setelah salat zuhur, setelah salat maghrib, dan setelah salat isya. Barangkali itu pengantarnya, yang mas sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin
ditanyakan, ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Silakan Pak, sambil saya minum ya.